Selamat malam Bapak. Malam, Dok. Perkenalkan saya Dr. Muda Pramita yang sedang bertugas di Poli hari ini. Dengan Bapak siapa ya Pak? Kusuma, Bapak Kusuma. Umurnya berapa Pak? 27 tahun, 27 tahun ya Pak. Untuk pekerjaannya saat ini apa ya Pak? karyawan swasta. Karyawan swasta. Baik Pak, jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepala leher untuk mengetahui kondisi dari kepala dan juga leher Bapak. Di mana pada pemeriksaan ini Bapak harus membuka baju Bapak dan mungkin terasa sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik Pak, silahkan menuju ke balai pemeriksaan ya Pak. Alat-alat yang digunakan pada prosedur pemeriksaan ini adalah pen light, spatula lidah, stetoskop, dan 2 buah penggaris. Saya awali prosedur pemeriksaan dengan mencuci tangan 6 langkah dan kemudian menggunakan APD yaitu handscoon. Di sini, saya sebagai pemeriksa duduk lurus depan pasien dengan kaki yang tidak saling menyilang dengan pasien dan pastikan bahwa pasien telah melepas tutup kepalanya. Untuk pemeriksaan fisik kepala, pertama, pemeriksaan kepala. Pada inspeksi, saya menilai bentuk dan ukuran kepala pasien, sikap kepala, dan apakah terdapat gerakan involunter. Inspeksi dilakukan dari arah depan, samping kiri, dari arah belakang, dan samping kanan. Di sini, kepala pasien berbentuk normosefali, berukuran normal, dalam sikap normal, dan tidak ada gerakan involunter. Selanjutnya, pada palpasi, saya menilai apakah terdapat benjolan, lekukan, dan juga nyeri tekan pada kepala pasien. Bapak, sekarang saya akan meraba pada kepala Bapak, dan tolong dikatakan jika terasa nyeri ya Pak. Permisi Bapak. Di sini pada palpasi tidak ditemukan adanya benjolan, lekukan, dan juga nyeri tekan pada kepala pasien. Kedua, pemeriksaan rambut. Saya menginspeksi bagaimana warna dan bentuk rambut, penyebaran rambut, apakah rambut mudah dicabut, dan apakah terdapat luka atau bekas operasi di kulit rambut pasien. Permisi ya Pak. Di sini, rambut pasien berbentuk lurus, berwarna hitam, kemudian tersebar merata di seluruh dari permukaan kulit kepala, kemudian tidak terdapat adanya kebotakan, kemudian rambut ini tidak mudah dicabut, dan tidak terdapat luka pada kulit kepala pasien. Ketiga, pemeriksaan mata. Saya menginspeksi kelopak mata pasien, apakah terdapat edema, ptosis, dan bagaimana kondisi bola mata pasien, apakah exophthalmos ataupun endophthalmos. Di sini, kelopak mata pasien dan bola mata pasien dalam keadaan normal. Selanjutnya, Bapak silakan melihat ke atas, dan saya akan menilai kondisi dari sklera dan juga konjungtiva dengan menarik kedua kelopak mata Bapak dengan 2 ibu jari saya. Permisi Pak. Di sini tidak ditemukan adanya nodul, tidak ada pembengkakan, kemudian warna dari sklera berwarna putih dan konjungtiva berwarna merah. Selanjutnya, saya menginspeksi pupil dan menilai refleks dari pupil. Di sini, pupil pasien berukuran normal. Selanjutnya, penilaian refleks pupil dilakukan dengan pen light. Pemberian rangsang cahaya dilakukan dari lateral ke medial, dilakukan di kedua sisi mata, dan dilihat bahwa ketika cahaya disorot ke mata kanan, pupil mata kanan akan berkontriksi dan pupil mata kiri juga berkontriksi. Begitu juga sebaliknya, yang menunjukkan pupil isokor. Keempat, pemeriksaan wajah. Saya menginspeksi bagaimana warna kulit wajah pasien, apakah terdapat kelainan pada kulit,
bagaimana ekspresi pasien, bagaimana bentuk dan kesimetrisan wajah, apakah terdapat gerakan involunter, apakah terdapat bengkak, dan apakah terdapat benjolan. Di sini tidak ditemukan kelainan pada wajah pasien. Kelima, pemeriksaan telinga. Saya sebagai pemeriksa berada di samping pasien. Saya menginspeksi bagaimana bentuk daun telinga, memeriksa liang telinga, membran timpani, tulang mastoid dengan penlight, dan melakukan penekanan pada tragus. Permisi ya Bapak. Di sini, telinga pasien dalam keadaan normal. Keenam, pemeriksaan sinus paranasalis dan hidung. Saya akan melakukan penekanan pada daerah sinus maxillaris, ethmoidalis, dan juga frontalis untuk menduga kemungkinan adanya sinusitis. Bapak, tolong dikatakan ya jika terasa nyeri. Permisi Bapak. Selanjutnya, pemeriksaan hidung dari arah depan. Saya menginspeksi apakah letak hidung simetris, apakah berbau, apakah terlihat sumbatan. Kemudian, saya akan meraba daerah hidung. Permisi ya Bapak. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak, Dok. Baik. Di sini sinus paranasalis dan juga hidung pasien dalam keadaan normal. Ketujuh, pemeriksaan bibir. Saya menginspeksi bagaimana warna bibir dan bentuk bibir, apakah terdapat benjolan ataupun ulkus. Di sini, bibir pasien simetris, berwarna merah, dan tidak ditemukan adanya kelainan. Kedelapan, pemeriksaan mulut. Bapak, silakan dibuka mulutnya dan dijulurkan lidahnya ya, Pak. Permisi ya, Pak. Selanjutnya, Pak, coba digerakkan lidahnya ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Cukup, Pak. Di sini, mulut pasien dalam keadaan normal, mukosa berwarna merah, tidak ditemukan adanya ulkus dan papil, dan gerakan lidah juga dalam batas normal. Kesembilan, pemeriksaan gigi. Bapak, silakan dibuka mulutnya ya. Cukup, Pak. Di sini saya memperhatikan jumlah gigi, kelainan gigi, dan warna gusi dengan menggunakan penlight. Di sini, gigi dan gusi pasien dalam keadaan normal. Selanjutnya, untuk pemeriksaan leher, Bapak silakan membuka baju Bapak dan berbaring terlentang rileks ya Pak di bed pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan tekanan vena jugularis. Di sini saya sebagai pemeriksa berada di sisi kanan pasien, kemudian pasien diposisikan kepalanya setinggi 30-45 derajat atau posisi setengah duduk dengan meletakkan 3 bantal di belakang kepala pasien. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan melalui vena jugularis kanan. Bapak silakan menoleh ke kiri, Pak. Baik, di sini saya akan mencari titik pulsasi tertinggi dari vena dengan cara menekan vena dengan satu jari di sebelah atas klavikula dan dengan satu jari lainnya yang dari sebelah atas yaitu dekat dengan mandibula. Kemudian saya akan melepaskannya dan melihat bahwa di sini adalah titik tertinggi dari pulsasi vena. Kemudian dari titik tersebut saya membuat garis khayal yang sejajar horizontal seperti ini. Dan satunya lagi secara vertikal saya letakkan di atas angulus Ludovici, di mana hasilnya adalah JVP pasien adalah 5 tambah 1 cm. 5 adalah jarak dari atrium kanan ke angulus Ludovici, di mana nilai JVP normal adalah kurang dari 3 cm di atas manubrium. Pada pasien ini, JVP-nya 1 cm di atas manubrium, yang artinya masih dalam batas normal. Baik, Pak. Yang kedua yaitu pemeriksaan penyet tiroid. Bapak silahkan dipakai kembali pakaiannya dan duduk di kursi pemeriksaan ya Pak. Bapak silahkan mengangkat kepalanya sedikit saja Pak. Ya cukup Pak.
Di sini saya menginspeksi kelenjar tiroid di bawah kartilago krikoid dan melihat pergerakannya saat pasien menelan. Bapak, tolong menelan ya, Pak. Ya, cukup, Pak. Di sini kelenjar tiroid pasien saat istirahat tampak simetris, tidak ada pembesaran, tidak ada tanda peradangan, serta tidak tampak pulsasi, dan tampak mobile saat pasien menelan. Selanjutnya, saya sebagai pemeriksa berdiri di belakang pasien. Bapak, tolong menunduk sedikit ya, Pak. Ya, cukup. Saya akan mempalpasi ismus dengan jari-jari kedua tangan saya di bawah kartilago krikoid ketika pasien menelan. Permisi ya, Pak. Bapak tolong menelan. Ya, cukup, Pak. Di sini kelenjar tiroid pasien dalam keadaan normal, ukurannya normal, konsistensinya kenyal, tidak ada nodul, simetris kanan-kiri, permukaannya normal, dan tidak dijumpai adanya tril, pulsasi, maupun adanya nyeri tekan. Selanjutnya, saya sebagai pemeriksa berdiri di depan pasien dan memeriksa apakah terdapat bruit pada kelenjar tiroid dengan menggunakan stetoskop. Permisi ya, Pak. Di sini tidak ditemukan adanya bruit. Ketiga, pemeriksaan kelenjar getah bening. Dari arah depan, saya menginspeksi apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening. Di sini tidak tampak adanya pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya, saya sebagai pemeriksa berada di belakang pasien. Bapak, tolong menunduk sedikit ya, Pak. Ya, cukup, Pak. Di sini saya akan meraba dan menilai ukuran, bentuk, batas, mobilitas, dan nyeri tekan pada kelenjar getah bening. Yang pertama pada preaurikular, pada postaurikular, pada oksipital, pada tonsilar, pada submandibular, pada submental, pada cervical superficial, pada cervical posterior, pada rantai cervical dalam, dan pada supraclavikular. Di sini, kelenjar getah bening pasien dalam batas normal. Keempat, pemeriksaan arteri karotis. Bapak, silakan membuka baju kembali dan tidur terlentang rileks di bed pemeriksaan ya, Pak. Di sini, saya sebagai pemeriksa berada di sisi kanan pasien, kemudian pasien diposisikan setinggi 30 derajat kepalanya atau dengan meletakkan dua bantal di belakang kepala pasien. Saya awali pemeriksaan di arteri karotis kanan. Bapak, silakan menoleh ke kiri ya, Pak. Ya, Pak, baik. Di sini saya menginspeksi daerah medial dari otot sternocleidomastoideus kanan, di mana tidak tampak adanya tril. Kemudian saya akan mempalpasi arteri karotis dengan dua jari saya, yaitu jari telunjuk dan juga jari tengah saya, pada daerah sepertiga bawah, sisi kanan leher. Di sini tidak teraba adanya tril. Kemudian saya akan mengauskultasi dengan stetoskop. Di sini juga tidak terdengar adanya bruit. Selanjutnya pemeriksaan lanjutkan ke arteri karotis kiri dengan prosedur yang sama. Tolong hadap ke kanan ya, Pak. Baik, Pak. Di sini prosedurnya masih sama seperti tadi, di mana pada inspeksi arteri karotis kiri juga tidak tampak adanya tril. Kemudian pada palpasi juga tidak teraba adanya tril. Selanjutnya pada auskultasi juga tidak terdengar adanya bruit. Baik, Pak, pemeriksaan telah selesai. Bapak silakan memakai bajunya kembali ya, Pak. Saya akhiri prosedur pemeriksaan dengan mencuci tangan 6 langkah. Baik, Bapak Kusuma. Jadi berdasarkan pemeriksaan fisik kepala dan juga leher tadi, untuk secara umum Bapak dalam keadaan normal ya, Pak. Dimana pada masing-masing pemeriksaan, yang pertama pada pemeriksaan kepala, untuk pemeriksaan kepala normal, kemudian pemeriksaan rambut juga normal ya, Pak. Kemudian pada pemeriksaan mata juga dalam batas normal, kemudian dalam pemeriksaan wajah dalam batas normal juga, pemeriksaan telinga normal,
pemeriksaan sinus paranasalis dan hidung juga normal ya Pak. Kemudian pada pemeriksaan bibir, mulut, dan gigi juga Bapak dalam batasan normal. Kemudian yang kedua pada pemeriksaan leher, di mana tekanan vena jugularis Bapak juga dalam batasan normal. Kemudian pada pemeriksaan kelenjar tiroid, Bapak juga dalam batasan normal. Kemudian dalam pemeriksaan kelenjar getah bening, Bapak juga dalam batasan normal ya Pak. Dan juga yang terakhir pada pemeriksaan arteri karotis, juga Bapak dalam keadaan normal. Baik Pak, apa ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Dok. Baik, terima kasih ya Pak.